kita beranjak ke sesi berikutnya dari segmen keempat, yaitu sesi menjawab pertanyaan untuk tema lingkungan. Pada sesi ini, setiap pasangan calon mendapatkan waktu 2 menit menjawab pertanyaan yang sama yang sudah dirumuskan oleh tim perumus materi, masih tersegel di dalam amplop. Kita akan mulai untuk sesi ini dengan paslon nomor urut 3, dilanjutkan paslon nomor urut 2, dan baru paslon nomor urut 1. Saya buka amplopnya. Baik, kepada paslon nomor urut 3, mohon disimak pertanyaan. Pembangunan di Provinsi Bengkulu menimbulkan isu lingkungan yang cukup serius. Para aktivis lingkungan mempersoalkan bongkar transip batubara di sekitar perairan Pulau Tikus, sebab mengancam kelestarian terumbu karang pulau yang memiliki daratan hanya 0,6 hektar itu, dan juga merusak ekosistem di sekitarnya. Masyarakat juga mempersoalkan kematian biota laut sebagai dampak dari PLTU Teluk Sepang Bengkulu. Langkah nyata apa saja yang saudara lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Sebagai pemerintah yang diberikan wewenang oleh negara untuk mengatur, mestinya harus kita fungsikan dengan baik. Kalau kita fungsi mengatur itu dengan baik, tentu kita tahu mana yang tepat dan mana yang tidak tepat. Zaman kami gubernur, kami tidak pernah mengizinkan adanya bongkar muat di Pulau Tikus itu. Karena memang di situ akan menimbulkan persoalan yang besar kalau kita izinkan bongkar muat terjadi di situ. Begitu juga dengan PLTU yang ada di Pulau Bayi. Provinsi ini masih punya tanah yang sangat luas, yang kira-kira jauh dari penduduk dan juga dari kehidupan petani dan nelayan. Mestinya jangan di situ dikasih izin dulu pada saat membuat PLTU itu. Masih banyak tempat yang lain yang lebih strategis dari itu. Ya, itulah kalau kewenangan yang diberikan itu tidak digunakan dengan baik. Sekali lagi, mestinya tidak boleh ditempatkan pada tempat yang salah. Tapi sudahlah, mau apa lagi? Semua sudah terlanjur dilakukan di sana, orang juga sudah investasi, tinggal kita perketat saja amdalnya sehingga limbah yang dihasilkan oleh PLTU ini misalnya betul-betul ke depan tidak mencemari lingkungan. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang. Karena untuk merelokasi itu kasihan usahanya. Sementara kasihan juga dengan rakyat di sekitarnya. Mestinya sih tidak di situ, mestinya. Tapi mau apa lagi? Pemerintah sudah memutuskan di situ. Ya, kalaupun kami jadi gubernur, kami akan teruskan. Kami tidak mungkin membongkar apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Baik, berikut kita beranjak ke jawaban paslon nomor urut 2. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Menyelamatkan lingkungan itu adalah menyelamatkan generasi masa depan. Maka terkait dengan transshipment, kita sudah mengeluarkan peraturan gubernur tentang larangan transshipment di Pulau Tikus dan sudah dipastikan tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua terkait limbah dari PLTU, saya pastikan kemarin saya sudah mengundang Inspektorat Jenderal dari SDM. Saya ingin memastikan bahwa gubernur dengan keras memastikan kalau teknologi pengolahan limbahnya tidak dipastikan aman bagi lingkungan, aman bagi biota laut, aman bagi masyarakat sekitar, saya pastikan saya tidak akan pernah menyetujui sertifikat layak operasinya. Namun persoalan lingkungan yang lebih penting di Bengkulu adalah banjir. Malam ini saya ingin menyampaikan ungkapan keprihatinan atas banjir yang terjadi di Provinsi Bengkulu. Banjir di Bengkulu ini penyebabnya pertama karena faktor di hulu, di mana aktivitas tambang. Dan salah satu tambang penyebab banjir adalah BMK, yang salah satunya pemilik adalah keluarga besar calon gubernur nomor 3 Pak Agus Rin, yang pada tahun ini mendapatkan raport merah dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan kinerja lingkungan yang sangat buruk. Penyebab
Penyebab banjir kota yang kedua adalah soal persoalan perizinan lingkungan tata kota. Catchment area Kota Bengkulu sangat buruk. Lokasi pengelolaan TPA-nya tidak ada. Maka pertumbuhan perumahan yang sangat pesat di Kota Bengkulu yang tidak diikuti dengan kepatuhan tata ruang, kemudian dengan sistem drainase yang bagus, itu yang mengakibatkan banjir besar di Kota Bengkulu. Dalam sistem hulu yang rusak, termasuk Pak Agustin juga memiliki HGU, hutan yang sangat luas di kawasan Bengkulu Utara. Itu namanya PT API. Itu juga berkontribusi dengan kerusakan lingkungan Bengkulu, yang saya kira sangat tidak pantas seorang penguasa pada waktu itu juga ikut dalam bisnis lingkungan maupun pertambangan. Yang saya tahu persis keluarga Usrin sebelumnya tidak memiliki izin usaha pertambangan maupun kehutanan. Saya sarankan dengan Pak Wali Kota, pastikan tata kota dengan benar agar catchment area terpelihara dengan baik. Pertumbuhan perumahan kita dukung dengan bagus, namun pastikan sistem drainasenya berjalan dengan baik agar banjir di Kota Bengkulu ini betul-betul dapat Baik, kita melangkah berikutnya pertanyaan di jawaban untuk paslon nomor urut 1. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Soal transmen, saya pikir ini sudah sama, jadi tidak boleh ada itu, karena memang secara Walhi juga sudah bersuara sangat lantang, dan itu tidak boleh ada dilakukan. Dan kemudian soal kerusakan daripada lingkungan yang ada di Pulau Tikus tadi sudah saya jelaskan. Soal PLTU juga adalah tidak bisa kemudian keinginan publik tidak terpuaskan, maka gubernur ke depan insya Allah Helmi Hasan Muslihan kita akan mengajak duduk bersama semua pihak yang masih menganggap ada persoalan terhadap lingkungan PLTU itu, kita akan duduk satu meja agar kemudian suara-suara yang terdengar itu bisa tersalurkan pada tempatnya, dan kemudian tidak ada lagi cerita-cerita di luar itu. Dan pemerintah ke depan memang harus tegas, jangan ada konflik kepentingan di situ. Kalau pemerintahnya, penguasanya tidak ada konflik kepentingan, maka akan mudah memutuskan satu persoalan, akan mudah untuk melakukan transparansi terbuka, sehingga kemudian tidak ada persepsi-persepsi yang negatif terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan soal banjir, memang ini juga bukan dari hulu saja, ada juga persoalan di Kota Bengkulu yang Pak Gubernur sampaikan tadi. Insya Allah itu kita akan lakukan terus, dan kita sudah membentuk ORC, unit reaksi cepat, dan itu sudah dilakukan quick respon. Dan banjir ini tidak bisa selesai oleh kota saja, makanya Helmi Hasan maju sebagai calon gubernur, karena gubernur harus juga peduli terhadap kota. Tidak ada satu pentil pun bantuan provinsi untuk kemudian menyelesaikan persoalan banjir yang ada di Kota Bengkulu. Tidak boleh kemudian kita hanya bisa menjas, tapi kemudian tidak ada sama sekali bantuan yang kita berikan. Insya Allah Helmi Hasan jadi gubernur, maka pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan baik untuk kepada Kota Bengkulu agar persoalan banjir bisa diselesaikan. Salah satunya persoalan drainase misalnya, dan persoalan sampah pemerintah provinsi. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh paslon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020.